Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya di sana? Tentunya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, pada materi kali ini kita akan belajar tentang perkembangan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah, kelas 10 Madrasah Aliyah, bersama saya Said Juri SPDI. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu menghayati nilai-nilai spiritual masyarakat Madinah, menghayati perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam membangun peradaban Islam di Madinah. Selanjutnya, menghayati substansi piagam Madinah sebagai salah satu strategi perjuangan Rasulullah SAW. Nah, itu di atas kompetensi dasarnya. Mari selanjutnya kita lihat ke peta konsepnya. Peta konsep dakwah periode Madinah yaitu meliputi kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam, substansi dan strategi dakwah periode Madinah, peristiwa penting dalam dakwah periode Madinah. Nah, untuk hari ini kita akan menjelaskan tentang kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, ini peta perjalanan hijrahnya. Silakan untuk diamati dari peta di bawah ini. Dari peta perjalanan hijrah Nabi Muhammad, perintah hijrah ke Yasrib membawa kebahagiaan dan secerah harapan dalam diri Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Nah, sebelum mencapai kesuksesan dalam dakwahnya di Madinah, Rasulullah SAW menjalani serangkaian perjuangan yang tidak mudah. Kegigihan Rasulullah SAW membuahkan hasil dengan kemakmuran dan kejayaan Islam setelah sekitar pada kurun waktu 10 tahun berdakwah di Madinah. Nah, kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, Madinah pada mulanya bernama Yasrib, yang dinamakan Yasrib karena orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yasrib bin Qais bin Ubail bin Aus bin Amalek bin Lawud bin Iram, salah seorang anak keturunan Syam, putra Nabi Nuh As. Kota ini sudah terbentuk kurang lebih tahun 1600 tahun sebelum Masehi. Nah, kota Yasrib berjarak sekitar 300 mil sebelah utara kota Mekah,
yang merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Sebagai pusat pertanian, kota ini menjadi menarik bagi penduduk kota lain untuk berpindah ke sana. Kota Yazrib dikelilingi oleh gunung berbatu. Disinilah terdapat banyak lembah atau yang paling terkenal dengan nama Wadi. Persawahan dan perkebunan yang subur menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Nah, sedangkan untuk penghasilan terbesarnya adalah anggur dan kurma. Tidak mengherankan jika kurma terbaik di dunia terdapat di kota ini. Nah, untuk luas kota Yazrib kala itu hanya sekitar 15 km dan sekarang sudah berkembang menjadi 293 km dengan batas-batas geografis sebagai berikut. Bagian selatan berbatasan dengan Bukit Air dan bagian utara berbatasan dengan Bukit Uhud dan Bukit Tur. Dan yang keempat, bagian timur berbatasan dengan Harah Waqim. Dan yang terakhir, bagian barat berbatasan dengan Harah Wabaroh. Nah, untuk komposisi penduduk Yazrib sebelum Islam masuk berbeda dengan kota Makkah meskipun bersuku-suku. Dilihat dari karakteristik budaya agama, penduduk Mekah memiliki sifat yang homogen sebagai penyembah berhala. Sedangkan wilayah Yazrib memiliki penduduk selain terdiri atas beberapa suku. Juga ada suku Yahudi di sana, dominan memeluk agama Samawi, dan ada juga pemeluk Nasrani. Dilihat dari struktur sosial dan budaya, penduduk Yazrib cenderung lebih heterogen dibanding Mekah. Mereka terdiri atas berbagai macam etnis dan kepercayaan, serta memiliki adat istiadat sendiri dari masing-masing suku. Nah, ini masyarakat Yazrib sebelum Islam dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama suku Aus dan Khazraj, yang kedua kaum Yahudi, dan yang ketiga kaum musyrik. Nah, dari kelompok yang pertama yaitu suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini awal mulanya adalah nama dari 2 orang saudara kandung anak dari Haris bin Sa'labah dari istrinya yang bernama Laila binti Al-Arqam bin Amr bin Jafna. Pada perkembangan selanjutnya, Aus dan Khazraj menjadi 2 nama kabilah besar di Yazrib. Selama kurang lebih 120 tahun, 2 kabilah ini saling bertikai. Pertikaian ini tidak lain disebabkan karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan suku Aus dan Khazraj. Akibat provokasi kaum Yahudi, suku Aus dan Khazraj terlibat perang saudara yang hebat dan berkepanjangan. Salah satu peperangan terkenal di antara keduanya yaitu disebut dengan Perang Buangan.
Nah, Yahudi berhasil mengalahkan Khazraj pada musim haji. Suku Khazraj mencoba mencari dukungan suku Quraisy di Mekah. Pada kesempatan itulah Rasulullah SAW mencoba menarik simpati suku Khazraj dengan mengajaknya memeluk Islam. Tapi ajakan itu ditolak oleh mereka. Selanjutnya justru suku Aus menaruh simpati terhadap ajakan Rasulullah SAW dan melakukan konsolidasi dalam bait Aqabah pertama dan bait Aqabah kedua. Nah, dari kelompok yang pertama yaitu suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini awal mulanya adalah nama dari dua orang saudara kandung. Nah, untuk kelompok Yahudi yang kedua, ketika kaum Yahudi berada di bawah tekanan bangsa Asyur dan Romawi, mereka cenderung berpihak kepada orang-orang Hijaz. Walaupun pada dasarnya mereka adalah orang-orang Ibrani. Setelah bergabung dengan orang-orang Hijaz, gaya hidup mereka berubah menjadi gaya hidup orang Arab, berbahasa Arab, serta mengenakan pakaian yang biasa dipakai orang Arab pada umumnya, hingga nama-nama dan nama kabilah mereka disebut dengan nama-nama Arab, dan pada akhirnya mereka pun menikah dengan orang Arab. Nah, dalam perdagangan kaum Yahudi menerapkan sistem riba. Mereka memberikan pinjaman kepada pemuka dan pemimpin bangsa Arab. Dari uang yang mereka pinjamkan, mereka mengambil lahan serta tanah sebagai jaminan. Setelah masa pelunasan habis dan hutang belum terbayar, tanah serta lahan menjadi hak milik mereka. Nah, kaum Yahudi Madinah terdiri dari 3 kabilah terkenal, yaitu kabilah pertama Bani Qainuqa. Nah, Bani ini dulunya mereka adalah sekutu suku Khazraj. Perkampungan mereka berada di dalam kota Madinah. Nah, sedangkan Bani Nadir sama seperti Bani Qainuqa, mereka adalah sekutu dari suku Khazraj yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Dan yang terakhir yaitu dari suku Bani Quraidah. Dulunya Bani ini mereka adalah sekutu dari suku Aus dan bertempat tinggal di pinggiran kota Madinah. Nah, dari 3 Bani itulah yang telah menyulut api peperangan antara suku Aus dan Khazraj sejak lama dan berperan atas pecahnya perang buangan karena masing-masing bergabung dengan sekutunya. Mereka juga menguasai sistem pertanian, perdagangan, pertukangan, keuangan, sehingga secara ekonomi dalam struktur sosial di Yathrib telah menduduki posisi yang sangat penting dan menentukan. Nah, ini kelompok yang terakhir, itu kelompok dari kaum musyrik. Dari kelompok ini, mereka adalah orang-orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah Madinah. Mereka tidak memiliki kekuasaan atas
penduduk Yasrib. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah kaum minoritas yang hidup di Yasrib. Mereka memiliki seorang tokoh bernama Abdullah bin Ubay. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Yasrib, tepatnya setelah perang Bu'ad, usai suku Aus dan Khazraj telah sepakat untuk menobatkan Abdullah bin Ubay menjadi pemimpin kelompok mereka. Nah, Abdullah bin Ubay merasa tidak ada pesaing di Yasrib. Maka ketika kabar datangnya Rasulullah SAW ke Yasrib sampai kepadanya, dia merasa akan dirampas haknya oleh Rasulullah SAW, sehingga dia menyimpan benih-benih permusuhan dalam dirinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kaum muslimin di Mekah dengan perilaku orang-orang kafir Quraisy. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka di Yasrib dengan perilaku orang-orang Yahudi. Sekian dan terima kasih dari saya, Sajuri SPDI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.